Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin siyama bid'atika siddiqah Fatimah az-Zahra sayyidati nisa'il alamin. Sallallahu alaiki ya sayyidati wa maulati Fatimah az-Zahra. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya Aba Abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk. Faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila khisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Fatimah bid'atun minni faman aghdhabaha aghdhabani. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi, Fatimah bid'atun minni faman adhaha faqad adhani wa man adhani faqad adha Rasulullah faqad adha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwani rahimakumullah, malam ini kita memperingati hari wafatnya Sayyidah Fatimah az-Zahra alaiha salatu wassalam, sampai kemudian 3 malam yang akan datang. Kita mengharap pertemuan kita pada kali ini dan juga seterusnya nanti mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis kita ini dijadikan sebagai majelis yang bisa menggembirakan hati Sayyidah Fatimah az-Zahra alaiha salatu wassalam. Hadis yang baru saja saya sampaikan adalah hadithun sahih, diriwayatkan di dalam berbagai kitab, termasuk di antaranya adalah Sahih Al-Bukhari, yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, Fatimah adalah bagian dari jiwaku, dan barang siapa yang membuatnya marah maka ia telah membuat aku marah. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Fatimah adalah bagian dari jiwaku, barang siapa yang menyakitinya maka ia telah menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakiti aku maka ia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berbicara tentang Sayyidah Fatimah az-Zahra alaiha salatu wassalam tentu bukan sebuah pujian bagi seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah ketika memuji anaknya, maka pujian itu didasarkan pada rasa hubungan semata. Bahkan bisa jadi ketika seseorang memuji anaknya dengan pujian yang berlebihan, bisa jadi tidak sesuai dengan karakter yang ada pada anaknya.
Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Fatimah, bukan saja seorang tua kepada putrinya, akan tetapi seorang nabi memuji putrinya. Dan apa yang disampaikan oleh nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba malam ini untuk membahas, kita membuat sebuah tema, yaitu Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dan peranan ibu dalam mendidik anaknya. Dari kehidupan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, kita bisa melihat secara lahiriah, yaitu 3 peran yang diperankan oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Pertama adalah Fatimah Zahra sebagai seorang istri, dan yang kedua adalah Fatimah Zahra sebagai seorang ibu rumah tangga, dan yang ketiga adalah Fatimah Zahra seorang ibu dan pendidik bagi anak-anaknya. 3 hal inilah yang ingin kita jelaskan pada malam ini di bawah tema Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dan peranan ibu dalam pendidikan anak. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tahu bahwa Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam seorang wanita teladan sepanjang zaman. Wanita teladan sepanjang zaman hingga akhir kiamat nanti. Tidak ada orang yang seperti Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah Zahra dalam kehidupan keluarganya telah memiliki peran yang sangat besar. Kebahagiaan sebuah rumah tangga tergantung hubungan yang dibangun oleh suami istri di dalamnya. Apabila hubungan suami istri itu didasarkan dengan hubungan cinta kasih, maka akan melahirkan kedamaian di dalamnya. Apabila dalam hubungan rumah tangga suami istri menjalin hubungan dengan saling menghormati dan menghargai, maka itu akan membantu menuju kebahagiaan sebuah rumah tangga. Itulah yang diperankan oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dalam kehidupannya sebagai seorang istri. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam memberikan cintanya sepenuhnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, memberikan kasih sayangnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dan bahkan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam memberikan perhatian dan penghormatan sedemikian dahsyat kepada sang suami, karena suaminya adalah seorang imam yang membawa misi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra telah berperan sebagai seorang istri yang terbaik. Dia telah memperlakukan suaminya yang terbaik, dan itu persis seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda, jihadul mar'ati husnut taba'ul. Jihadnya seorang perempuan itu adalah bersikap baik, berbuat baik, berperilaku baik kepada suaminya. Seorang perempuan ketika dia berjihad tidak harus membawa senjata ke medan perang, tapi jihad seorang perempuan, seorang istri adalah bersikap baik, meladeni suaminya dengan cara yang baik. Itulah yang diperlakukan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Itulah perilaku yang dilakukan oleh Fatimah Zahra kepada suaminya Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, sehingga suatu saat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memuji Fatimah Zahra dengan ungkapannya, wallahi la aghdabatni wala asatli amra. Fatimah Zahra sepanjang hidupnya denganku, kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah membuat aku marah.
dan juga tidak pernah melanggar perintah yang aku perintahkan kepadanya. Inilah sikap yang dilakukan, yang diperlakukan atau yang diperbuat oleh Fatimah Zahra, sehingga sang suami pun mengenangnya, mengucapkannya, mengakuinya, karena itu adalah sebuah kenyataan. Fatimah Zahra, wanita mulia, telah berperan sebagai seorang istri yang mulia dan contoh bagi seluruh para wanita sebagai istri-istri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam bersama Imam Ali bin Abi Thalib, secara ekonomi mereka hidup pas-pasan. Dan itu bisa kita saksikan dalam berbagai riwayat, dalam berbagai sejarah tentang kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Akan tetapi Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam menerima kondisi ini apa adanya. Padahal seorang istri secara syar'i dia punya hak, hukuk. Seorang istri punya hak yang harus didapatkan dari seorang suami. Seorang istri harus mendapatkan hak untuk diberikan perlindungan dari suaminya. Seorang perempuan atau seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Seorang istri punya hak dari suaminya untuk mendapatkan tempat makan, sandang pangan dan lain sebagainya. Inilah hak-hak seorang istri yang harus didapatkan dari sang suami. Akan tetapi Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, hak-hak yang ada yang dimilikinya tidak pernah diminta dan bahkan tidak pernah memaksa suaminya. Fatimah Zahra hidup dengan pas-pasan, kadang makan, kadang tidak. Kadang makan, kadang tidak. Dan seperti diungkapkan dalam sejarah, mereka hidup bahagia karena meskipun Fatimah Zahra seorang keturunan Nabi, putri satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan ekonomi dari sang suami, akan tetapi Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam tidak pernah melakukan itu. Suatu hari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam meminta kepada Fatimah Zahra, memaksa Fatimah Zahra untuk meminta sesuatu agar Imam Ali bin Abi Thalib bisa membahagiakan Fatimah Zahra, agar Imam Ali bisa membuat senang Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Fatimah Zahra? Fatimah Zahra menjawab kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Inni la astahi min ilahi an tukallifa nafsak ma la taqdiru alaih." Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam ketika diminta oleh Imam Ali, mintalah kepadaku hakmu, makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas yang lain. Tapi Fatimah Zahra tahu bahwa suaminya tidak mungkin mampu memberikan apa yang dimintanya sebagai hak. Maka kemudian Imam Fatimah Zahra menjawab, "Sungguh wahai Ali, inni la astahi min ilahi, sungguh aku malu dari Tuhanku, an tukallifa nafsak, aku melihat engkau memaksakan dirimu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak engkau mampu." Fatimah Zahra memberikan dorongan, memberikan sesuatu kepada sang suami. Dia punya hak menuntut, karena itu haknya. Makanan, keamanan, pakaian, sandang yang layak. Akan tetapi Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam sadar betul, paham betul bahwa Imam Ali bin Abi Thalib bisa saja melakukan itu, tapi dengan susah payah, memaksakan diri, membebani sang suami. Maka Fatimah Zahra mengatakan, "Aku tidak ingin melakukan itu. Aku malu dengan Tuhanku.
jika aku menyaksikan engkau memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang engkau tidak mampu. Contoh seorang istri yang sangat mulia di sisi Allah telah diperagakan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Seorang ibu dalam kehidupan baik secara syar'ian dia punya kewajiban dan juga punya hak. Hak yang harus dia dapatkan dari suami, tapi pada saat yang sama seorang istri juga punya kewajiban yang harus diberikan kepada suaminya. Demikian pula seorang suami punya hak dan juga punya kewajiban terhadap istrinya. Dan itu dipraktekkan dalam kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ketika hubungan suami istri semacam ini, maka itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya dan masa depan generasi yang dimilikinya. Inilah Fatimah Zahra, peran beliau sebagai seorang istri. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah mengatakan bahwa setiap penderitaanku, setiap kali aku memandang wajah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, maka kesedihan, penderitaan atau kegelisahan itu menjadi hilang. Kata beliau Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, waqad kuntu anduru ilaiha fatanjaliya annil humum wal ahzan binadrati ilaiha. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan, ketika aku menyaksikan wajah Fatimah Zahra, maka seluruh kegelisahan dan kesedihan menjadi hilang hanya sekali memandang wajah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam memiliki peran yang sangat penting di dalam mendorong seorang suami. Setiap keberhasilan seorang suami, maka pasti di belakangnya ada peran seorang istri yang mendorongnya. Bisa jadi kegagalan seorang suami bisa jadi dikarenakan dorongan dan tidak adanya motivasi dari seorang istri. Oleh karena itu, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan rumah tangga satu sama lain harus saling menghormati, saling memberikan motivasi, mendorong, menerima apa adanya. Dengan cara ini, maka keutuhan rumah tangga akan tetap terbangun dengan baik dan akan berpengaruh juga pada generasi yang akan datang atau yang dimilikinya. Seperti ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan betapa peran Fatimah Zahra memberikan motivasi, dorongan, melihat segala sesuatu yang ada pada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai sesuatu yang mulia dan tidak pernah kemudian mengedonkan mentalitas seorang suami. Kadang-kadang dalam kehidupan itu baik suami maupun istri, ketika melakukan sesuatu tindakan minimal ingin mendapatkan apresiasi. Baik itu seorang suami ingin mendapatkan apresiasi dari istrinya, atau seorang istri ingin mendapatkan apresiasi dari sang suami. Bahkan hatta sekalipun masakan yang kita rasa tidak enak sekalipun, kita juga harus memberikan motivasi kepada sang istri, karena itu menggembirakannya. Dan apabila itu kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka menggembirakan seorang istri adalah ibadah. Memberikan motivasi, sang istri memberikan motivasi kepada sang suami. Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan betapa bahagia kehidupan mereka dan betapa indah peran yang dilakukan oleh Fatimah Zahra, sehingga Imam Ali mengatakan, waqad kuntu anduru ilaiha fatanjaliya anil humum wal ahzanu binadrati ilaiha. Aku melihat wajahnya, wajah Fatimah Zahra, maka seluruh kegelisahan dan kesedihanku menjadi hilang. Binadrati ilaiha, karena aku melihat dengan sekali pandangan terhadap Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah,
Inilah yang diperankan oleh Fatimah Zahra sebagai seorang istri. Kedua, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dalam kehidupan berkeluarga, beliau atau ia juga berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Meskipun beliau adalah manusia yang agung, wanita yang mulia sepanjang zaman, beliau adalah wanita yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidatun nisa'il alamin, wanita pemimpin penghulu sorga atau penghulu wanita penduduk sorga adalah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, manusia yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Fatimah Zahra karena keagungan yang dimilikinya. Rasulullah mengatakan, "Lau kanal husnu sahsan lakana Fatimah." Seandainya kebaikan dan keindahan itu mewujud sebagai manusia, maka dialah seorang Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa Fatimah Zahra adalah keindahan itu sendiri. Fatimah Zahra adalah kebaikan itu sendiri. Meskipun demikian, kedudukan yang amat agung ini, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam juga memperankan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Menggiling tepung, membuat masakan, mencuci pakaian, mencuci piring, memandikan putra dan putrinya, membersihkan rumahnya, menyapu rumahnya. Ini seorang wanita mulia. Akan tetapi pada saat yang sama, dia menjadi ibu rumah tangga yang membangun, membersihkan, mengatur apa yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Bukan sesuatu yang hina. Apakah perempuan yang melakukan semacam ini secara syar'ian sebagai kewajiban? Tidak. Memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, memberikan makanan, memandikan anak, menyusui anaknya dan lain sebagainya, membersihkan, ngepel rumah, bukan kewajiban syar'i bagi seorang ibu, bagi seorang istri di rumah tangga. Bahkan secara syar'i, ketika seorang istri menyusui anaknya, dia punya kewajiban, punya hak untuk meminta upah dari sang suami. Ketika seorang istri memberikan teh, memberikan makanan, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dia punya hak minta upah dari sang suami. Akan tetapi Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam tidak melakukan itu. Dia lakukan dengan senang hati. Dia lakukan dengan sukarela. Kenapa? Karena Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dan Imam Ali bin Abi Thalib telah membagi tugas masing-masing. Tugas yang ada di dalam rumah adalah tugas Fatimah Zahra. Meskipun itu bukan sebuah kewajiban secara syar'i, secara taklifi, secara fikhian, akan tetapi mustahab apabila seorang perempuan melakukan hal itu. Dan Imam Ali bin Abi Thalib bekerja untuk di luar rumah. Apa yang dilakukan oleh seorang istri seperti Fatimah Zahra, menyediakan makanan bagi anak dan istrinya, membersihkan rumah, menyetrika, mencuci dan lain sebagainya, perilaku ini akan mendatangkan cinta kasih dari keluarga itu. Perilaku ini, perbuatan ini akan mendatangkan kebahagiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan cinta kasih semakin kuat. Itulah yang dinamakan dengan berbagi. Berbagi. Dan itu dilakukan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Suatu hari Bilal di waktu subuh dia pergi ke masjid, akan tetapi terlambat dalam sholat subuh dia ke masjid itu. Rasulullah sudah menantinya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, kenapa engkau terlambat datang ke dalam masjid?" Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika aku ingin pergi ke masjid,
aku melewati rumah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Anaknya Al-Hasan Al-Husain sedang menangis, sementara dia sedang menyalakan api untuk memasak. Kemudian aku datang menghampirinya dan berkata kepadanya, ya putri Rasulullah, berbagi tugaslah kepadaku. Apakah aku yang akan menggendong kedua putramu Hasan dan Husain, atau aku yang akan menyalakan apinya? Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Bilal, Al-Hasan wal Husain adalah putraku dan aku sangat menyayanginya. Maka Bilal kemudian mengambil peran untuk menyalakan api di dapur itu. Sampai kemudian selesai, baru Bilal pergi ke masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Bilal, Rasulullah mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai Bilal, karena engkau telah memberikan kasih sayang dan meringankan beban Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Artinya, sekalipun dia seorang wanita mulia, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada saat yang sama dia berperan sebagai ibu rumah tangga yang kemudian membagi tugasnya, memandikan anaknya, menyuapi anaknya, menyusui anaknya, memasak, membuat tepung, sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan tangan Fatimah Zahra menjadi merah, menjadi bahasa Jawa lecet, menjadi lecet karena dia menggiling tepung gandum itu untuk dimasak. Inilah peran Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ini dan juga yang harus dilakukan oleh para ibu, para istri, para wanita dari anak-anak kita ketika mereka meladeni suaminya. Jangan pernah merasa kita ini malu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang memasakkan untuk anak dan istrinya, yang mencucikan untuk anak dan istrinya. Sepanjang itu kita lakukan sebagai bagian daripada tugas kita, bagian daripada kerjasama, maka apa yang dilakukan oleh seorang istri menjadi tindakan yang sangat mulia, mustahab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Yang kedua, yaitu Fatimah Zahra, tadi sudah saya sebutkan ya, murabbiyah atau yang mengatur rumah tangga itu. Karena ketika seseorang itu membagi tugasnya, maka itu sebenarnya adalah mendatangkan cinta kasih dan kebahagiaan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah ibu Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam sebagai seorang ibu pendidik bagi anak-anaknya. Kita tahu pendidikan seorang anak pertama kali yang dia dapatkan adalah dari ibunya. Ibu memberikan pondasi utama dalam pendidikan anaknya. Berhasil ataukah tidak berhasil, maka yang pertama kali menentukan pondasi dalam pendidikan adalah ibunya. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, bagaimana dia berperan sedemikian rupa terhadap anaknya. Kita tahu bahwa Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, dia memiliki 4 anak, Al-Imamul Hasan wal Imamul Husain, Zainab, Ummi Kulsum, dan yang kelima adalah Muhsin, akan tetapi keguguran setelah kemudian dia dihantam oleh tendangan pintu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan pembenci Fatimah Zahra. Artinya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dengan usianya yang sangat pendek itu, dia mampu mendidik 4 anaknya, dan 4-empatnya menjadi manusia termulia sepanjang sejarah. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam usianya tidak lebih dari 19 tahun sampai 20 tahun.
Tapi dia mendidik 4 anaknya dan semuanya menjadi pahlawan yang tidak pernah bisa diingkari oleh siapapun. Al-Hasan alaihi salatu wassalam adalah seorang pejuang yang sedemikian dahsyat. Dia terbunuh karena diracun oleh Muawiyah. Dia mendidik putranya bernama Al-Imamul Husain, yang karena Imam Husain inilah agama Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang kita masih mengenalnya. Sekiranya bukan karena Imam Husain alaihi salatu wassalam, maka kita tidak akan kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua hasil dari didikan yang diberikan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam kepada putranya. Kita saksikan bagaimana Zainab ketika dia berani berbicara di hadapan Muawiyah sedemikian rupa, di hadapan Yazid maksud saya, di hadapan Yazid yang sedemikian rupa, di hadapan Ubaidillah ibnu Ziyad, ini menggambarkan ketabahan dan keberanian seorang perempuan dari keturunan Fatimah Zahra. Siapakah yang mengajarinya? Dialah ibunya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kita bisa menyaksikan itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Fatimah Zahra ketika dia memiliki 4 anak ini, dan ketika Imam Hasan wal Husain dan yang lainnya masih kecil-kecil, perlakuan yang dilakukan oleh Fatimah terhadap putra-putrinya berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita ini kalau kita punya anak kecil, apalagi perempuan, anak-anak itu kita anggap sebagai boneka. Kita tidak memperlakukannya sebagai manusia yang punya potensi menjadi seorang pejuang yang terbesar. Di saat itu kita telah memperlakukan anak kita bagaikan boneka, mainan yang asik untuk dipandang. Kita belikan pakaian yang lucu, dipakai oleh anak kita yang masih lucu, masih kecil itu. Kemudian kita senang, bahkan kita gembira sambil bertepuk tangan seakan-akan anak kita itu adalah permainan boneka. Ketika kemudian menginjak dewasa, remaja, semua permintaan diberikan dengan alasan ini adalah anakku. Dimanjakan sedemikian rupa. Itulah yang kita lakukan, dan itulah sebuah kesalahan yang sering kali kita lakukan. Coba lihat Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam ketika mendidik Al-Hasan wal Husain, Zainab dan Ummi Kulsum sejak dini sudah dikenalkan akan masa depan dan kehidupan yang akan dihadapi mereka. Al-Imamul Hasan diceritakan sedemikian rupa tentang penderitaan yang akan dihadapinya. Imamul Husain alaihi salatu wassalam diceritakan tentang apa yang akan terjadi di Padang Karbala, sehingga ketika mereka dewasa mereka sudah mempersiapkan mentalitasnya untuk menghadapi berbagai tantangan. Berbeda dengan kita. Dan ini yang harus diberikan. Yang bisa memberikan motivasi semacam ini hanyalah seorang ibu, hanyalah seorang istri, karena mereka senantiasa berdekatan dan bersandingan dengan putra-putrinya. Pondasi utama dalam pendidikan, sebelum mengenal akademik yang lainnya, maka sang ibulah yang menentukannya. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam memberikan pendidikan kepada anaknya, kepada putra-putrinya, sehingga mereka menjadi pahlawan terbesar dunia seperti Imamul Hasan, Al-Imamul Husain, Sayyidah Zainab dan Ummi Kulsum. Ada 3 metode yang dipakai oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam di dalam mendidik anaknya. Dan ini perlu diterapkan di dalam kehidupan kita semua. Istri-istri kita harus mampu menerapkan ini. Pertama, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dalam mendidik anak-anaknya, pertama dia menggunakan kebiasaan, artinya membiasakan anaknya untuk berbuat kebaikan.
Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam senantiasa membawa putranya Al Hasan wal Husain untuk senantiasa duduk di masjid mendengarkan ceramah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pulang dari masjid itu, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam meminta untuk menceritakan apa yang disampaikan oleh kakeknya Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan Al-Imamul Hasan wal Husain di hadapan Fatimah Zahra dan Imam Ali bin Abi Thalib. Fatimah mengatakan, "Wahai putraku Hasan, ceritakan apa yang disampaikan kakekmu Muhammad Rasulullah." Ketika Imam Hasan alaihi salatu wassalam menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah dan memahami apa yang dipahami oleh Rasulullah, maka Fatimah Zahra memberikan sebuah apresiasi tersendiri kepada mereka. Demikian pula kepada Imamul Husain. Ini kebiasaan dilakukan. Kenapa? Karena seorang anak tidak akan pernah mengenal pendidikan kecuali dengan cara dibiasakan. Biasakanlah anak kita berbuat baik. Biasakanlah anak kita berbicara yang santun. Biasakanlah anak kita membantu orang lain. Maka kebaikan-kebaikan itu kelak akan menjadi sebuah karakter bagi dirinya. Fatimah Zahra, langkah metode yang dipakai diantaranya adalah satu, membiasakan putra-putrinya untuk mendengarkan. Kemudian dimintai ceritanya apa sebenarnya. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Anak-anak kita ketika dia pergi keluar kota, berjalan ke tempat lain, maka kemudian ketika pulang kita harus tanya, apa yang kau lakukan? Apa yang engkau saksikan? Apa yang kau dapatkan? Apa yang diceritakan dalam pertemuan itu? Apa? Ada sebuah cara diantaranya adalah ketika seorang orang tua berjalan sama anaknya, itu sampai satu tujuan tertentu ditanya, selama perjalanan dari tempat yang kita berangkat sampai ke tempat ini, apa saja yang kau saksikan? Artinya membiasakan anak untuk berpikir, membiasakan anak untuk mengingat sesuatu, membiasakan anak untuk bisa melihat, menganalisa apa yang dia saksikan. Itulah yang dilakukan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Metode yang kedua, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam tidak hanya membiasakan dengan cara seperti yang pertama, tapi juga Fatimah Zahra mengajak, mencontohkan dan mempraktikkan kebaikan itu. Sebagaimana yang pernah kita kepahami bersama, ketika Imamul Hasan wal Husain sakit, kemudian Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam nadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, jika sekiranya putra-putraku ini sembuh dari sakitnya, maka aku akan berpuasa 3 hari." Yang bernazar adalah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Yang seharusnya dan bahkan kewajiban untuk melakukan puasa adalah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ketika Imam Hasan wal Husain sembuh dari sakitnya, bukan hanya Fatimah yang berpuasa. Kedua putranya diajak untuk berpuasa. 3 hari berpuasa. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya diperintahkan untuk ikut berpuasa, tapi juga dilatih, dicontohkan ketika malam pertama mereka kemudian mau berbuka puasa, datang orang yatim meminta makan karena kelaparan. Maka makanan yang disediakan oleh Fatimah Zahra untuk berbuka puasa untuk mereka, maka makanan itu diberikan kepada anak yatim. Makanan yang dimiliki Fatimah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Imamul Hasan wal Husain, bahkan milik fiddah diberikan kepada anak yatim. Malam itu keluarga Imam Ali bin Abi Thalib tidak berpuasa. Hari kedua dan ketiga juga demikian. Fatimah Zahra memberikan contoh nyata, bukan hanya sekedar berpuasa tapi juga berbuat baik, meringankan beban orang yang miskin dengan cara mengalahkan dirinya, mengutamakan orang lain.
itu dipraktekkan oleh Fatimah Zahra terhadap Al-Imam Al-Hasan wal Husain. Ini metode yang dipakai. Tapi berbeda kadang-kadang dengan kita. Seringkali kita ini memerintahkan kebaikan kepada anak-anak kita, tapi pada saat yang sama kita tidak mencontohkan bahwa kita baik. Kita memerintahkan anak-anak kita sholat di waktu maghrib, sementara istri kita masih tetap nonton televisi, nonton sinetron. Dia marah-marah kepada anaknya, waktunya ngaji, waktunya sholat, sudah adzan, tapi dia tidak lagi mematikan televisi. Dia masih asik. Ayahnya juga begitu, sholat maghrib, waktunya kau muslim, kau anakku. Tapi sang ayah masih tetap menonton TV dan bahkan belum mandi sambil merokokan. Mana mungkin kita bisa mendidik anak dengan cara begini? Mana mungkin kita akan bisa mencetak anak-anak kita dekat kepada Allah kalau kita sendiri tidak mencontohkan pribadi yang baik pada di depan anak-anak kita. Fatimah Zahra tidak hanya sekedar memerintahkan, tapi pada saat yang sama dia menjadikan contoh nyata di hadapan mereka. Puasa dan memberikan makanan orang yatim, sampai peristiwa ini kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yut'imuna at-ta'ama miskinan, wa yut'imuna at-ta'ama miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekiranya tidak ada ayat lain yang memuji tentang apa yang dilakukan oleh keluarga Imam Ali bin Abi Thalib kecuali ayat ini, maka cukup sudah sebagai kehormatan tersendiri bagi keluarga Imam Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, metode yang dipakai oleh Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam adalah dengan nasihat. Pertama, menggunakan kebiasaan. Yang kedua adalah mencontohkan nyata. Dan yang ketiga, Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam memberikan nasihat, mendidik anaknya dengan nasihat. Contoh, saya ingin berikan sebuah contoh. Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam tiap malam tidak pernah dia absen dari sholat malamnya. Seperti diungkapkan oleh Imamul Hasan, beliau mengatakan, ibuku membawaku untuk sholat malam dan aku mendengarkan tiap kali dia berdoa di waktu malam itu tidak pernah mendoakan dirinya atau keluarganya. Selalu yang didoakan adalah orang lain. Lalu Imamul Hasan bertanya kepada Fatimah Zahra, ya Ummah, kenapa engkau tidak pernah berdoa untuk dirimu sendiri dan keluargamu? Apa jawaban Fatimah Zahra? Untuk mendidik anaknya, menasehati anaknya, Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam berkata, al-jar thumaddar. Tetangga dulu, baru rumah kita. Artinya utamakanlah orang lain. Jadikanlah engkau memikirkan penderitaan orang lain daripada setelah itu baru kemudian diri kita. Jangan pernah mendahulukan kepentingan diri kita. Jangan pernah bersikap egois, berpikir untuk diri sendiri sementara tetangga yang lain dalam kondisi sulit dan kelaparan. Ini nasihat Fatimah Zahra. Al-jar thumaddar. Diingat oleh Imamul Hasan dan kemudian kita belajar darinya. Inilah peran-peran yang diambil oleh Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Sedemikian agungnya Fatimah. Oleh karenanya Fatimah Zahra adalah contoh teladan bagi para wanita mukmin dan juga orang-orang mukmin laki-laki lainnya sepanjang zaman. Fatimah Zahra adalah wanita termulia tanpa tandingan sepanjang zaman. Dia adalah kekasih Allah, dia adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi saudara sekalian, seagung seperti Fatimah, semulia seperti Fatimah,
ternyata hidupnya dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi yang sangat menderita. Tidak hanya menderita secara batin tapi juga secara fisik. Fatimah Zahra putri Rasulullah itu setelah wafatnya Rasulullah tidak lagi dihargai oleh banyak orang. Dan bahkan sampai sekarang pun orang bercerita tentang Fatimah Zahra pun enggan. Kaum muslimin dunia ketika mereka berbicara tentang Fatimah Zahra, mereka enggan berbicara. Mereka malu, enggan untuk membicarakan tentang kebesaran Fatimah Zahra. Bahkan di antara mereka menggambarkan betapa bencinya kepada keluarga Nabi. Setiap orang berbicara tentang Fatimah Zahra dianggap berlebihan. Cari orang yang termulia seperti Fatimah Zahra, kau tidak akan pernah menemukannya. Dan siapapun tidak akan pernah menemukannya. Bahkan dari istri-istri Nabi yang lainnya sekalipun, maqam dan kedudukan yang dimiliki Fatimah Zahra melebihi dari Ummul Mukminin yang lainnya. Insya Allah dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati Fatimah sebagai Ummu Abiha, sementara istri-istri Nabi sebagai Ummahatuhum. An-Nabiyyu awla bil mu'minina wa azwajuhum ummahatuhum. Kalimat insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan masalah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam malam ini meridhoi kita semua, dan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam melihat kita, bersama kita, meridhoi kita dan memberkahi kita insya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha ya Allah ya Allah ya Allah, anta salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anta ighfir lana dhunubana wa anta ya khawaijana khawaijad dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma shfi mardana bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.